Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi. Selama saya berjuang di politik, apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi Sahabat-sahabat semuanya, apa yang disaksikan barusan video-video kutipan dari debat Pilpres yang tadi malam atau kemarin malam yang terjadi. Wakil Presiden kita itu adalah Mas Ganjar nomor 3, yang nomor 2 adalah Mas Gibran Raka, yang beliau masih muda, pola pikir dan gerakannya selalu aktif karena masih usia-usia hangat ya. Terus yang nomor 1 adalah Wakil Presiden Caimin, yang ketua PKB yang luar biasa, selalu memberikan wawasannya, selalu memberikan teori-teorinya untuk membangun, untuk bersemangat kepada membangun bangsa Indonesia ini. Nah, apa yang kita saksikan barusan ini, saya kemarin berstatus ya di media sosial, berstatusnya saya begini, ternyata Wakil Presiden Mas Gibran Raka punya pola pikir yang luas dan lebih mengarah kepada menguasai tema debat, dan ternyata jauh lebih ke depan untuk berpola pikir yang jauh lebih maju daripada wakil presiden yang lain, yang seharusnya dianggap menjadi wakil presiden ingusan. Ternyata luar biasa penyampaiannya, luar biasa jawaban-jawabannya, bahkan ada momen-momen tersendiri yang mengambil inisiatif untuk mengambil keberuntungan dari caleg atau wakil presiden nomor 1 dan nomor 3. Statusnya saya begitu sahabat, intinya begitu di media sosial. Ternyata yang komen tuh banyak, yang komentar tuh banyak. Yang komen biasanya tidak pernah komen, ternyata komentar. Jadi menarik ya, hari ini ketika ada tema-tema yang berbau politik, bau pilpres, karena memang hari ini sudah musimnya pilpres, selalu hangat untuk dibicarakan, selalu hangat untuk dikomentari hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika saya berkomentar seperti itu ya, ternyata yang orangnya Mas Gibran itu langsung top Kiai, sip Kiai ya. Langsung begitu ya. Tapi bagi yang memang memilih nomor 1 dan nomor 3, langsung bilang begini, enak anaknya presiden gitu, karena memang sudah disiapkan, buktinya pakai mic 2, buktinya pakai mic 3, itu buktinya. Jadi sudah dimanipulasi, sudah di setting gitu loh. Akhirnya ya itulah terjadi. Itulah mentang-mentang anaknya presiden di setting begitu, di setting caranya pakai mic 2, mic 3. Itu membuat publik sudah bisa membaca, publik sudah bisa menilai itu. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah Caimin ya, yang memang diambil keberuntungan oleh Mas Gibran dengan SIGE ya. Itu diambil keberuntungannya, momen-momen seperti itu diambil oleh Mas Gibran. Ternyata Caimin betul tidak menguasai tema, tapi ketika masuk ke publik, masuk ke media sosial, ditanggapi, kenapa kok harus punya singkatan begitu, dan singkatannya kok pakai bahasa Inggris. Itu kan membuat memang seakan-akan disengaja. Itulah sahabat ya, itulah teman-teman, itulah para bangsa Indonesia hari ini. Bangsa Indonesia itu
hari ini bangsa Indonesia ini adalah berpesta politik ya, berpesta politik dan apa namanya, berpesta politik, musim politik. Hari ini pilihan presiden, bahkan yang kita pilih bukan hanya satu lembar saja, ternyata ada lima lembar atau 5 pilihan yang dibarengkan satu kali. Ini hal yang urgent ya. Satu memang pilihan DPRD, pilihan gubernur, pilihan DPD, pilihan DPR RI, dan pilihan presiden. Ini luar biasa sahabat. Nah, begini sahabat ya, jawaban saya adalah apapun yang terjadi di atas ya, apapun yang terjadi di atas, itu terjadi golakan politik, baik dari nomor 1, baik nomor 2, baik nomor 3, itu murni adalah visi, penyampaian visi dan misinya atau langkah pastinya itu adalah niatnya memang niat kampanye, mengambil momen-momen tersendiri untuk bisa dipilih, untuk tertarik dan cenderung masyarakat atau calon pemilih untuk memilih kepadanya. Bahkan ketika di media sosial, momen-momen seperti itu memang diambil cuplikannya, diambil memang video-video atau beberapa video untuk diambil untuk disebarkan. Memang ini tujuannya murni sahabat adalah memperbanyak pengaruh supaya banyak pemilihannya sesuai dengan sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing capres atau wakil presiden. Nah, masalahnya baik atau buruknya, besar atau kecilnya, tergantung yang menilai sahabat. Tergantung yang menilai. Nah, apa yang saya media saya atau status saya yang dikomentari itu, ternyata memang banyak orang menilai itu. Contoh ya, ketika Mas Gibran penyampaiannya bagus, memang saya katakan seperti itu. Terus di bawahnya itu ya pakai mic 2, pakai mic 3. Lihat kenapa kok begitu? Memang semua tergantung dari yang menilai. Kalau kita bisa menilai kalau si A menilai Mas Gibran dan memang punya pengalaman yang bagus tentang Gibran, mungkin akan menilai Gibran seperti itu. Nah, tapi ketika orang-orangnya Pak Mahfud dengan punya segudang pengalaman di PDI Perjuangan, sudah punya pengalaman di Pak Mahfud dan Mas Ganjar, mungkin juga akan punya implementasi, punya berpola pikir tentang Mas Ganjar atau Pak Mahfud. Nah, sedangkan orang-orang PKB sendiri, ya orang-orang Nasdem yang memang setiap hari sudah menggali profil Caimin, menggali profil Anies Baswedan, dan kelebihan dan kekurangannya mungkin sudah paham dan tahu, akhirnya menvonis dan punya pola pikir yang bisa diberikan narasi-narasi atau kalimat-kalimat yang bagus. Ini juga akan memberikan penilaian-penilaian yang positif tentang Caimin. Nah, tergantung penilaian semua capres dan wakil presiden, tergantung siapa yang menilai, tergantung yang menilai itu kemampuannya seperti apa, kemampuannya di mana, dan cenderungnya ke siapa. Itu sahabat. Kalau yang benar ataupun salah, semua capres, semua wakil presiden itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Cuma apa yang disampaikan Pak Mahfud MD kemarin sempat menyampaikan itu betul. Pilihlah presiden atau wakil presiden yang paling kecil dosanya, yang paling sedikit kesalahannya, yang paling bisa sesuai dengan kemampuan untuk kita pilih sesuai keyakinan kita masing-masing. Nah, yang tidak boleh itu sahabat menjelek-jelekan, yang tidak boleh mempropaganda, yang tidak boleh memberikan narasi-narasi yang membuat publik itu saling membenci, saling tukaran. Akhirnya terjadilah sengketa, pertikaian antara tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang tidak boleh sahabat. Semua memang harus kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Beda boleh, namanya demokrasi memang harus berbeda. Cuma junjung tinggi kemaslahatan umat, junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tetap dalam haluan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, beda ini, beda itu, boleh. Yang penting tetap satu tujuan, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Begitu sahabat. Tetap semangat, siapapun yang dukung, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih kelak ketika bulan Februari yang akan datang,
dapat memberikan kemaslahatan, memberikan perubahan, dan yang jadi ditakdir oleh Allah, mudah-mudahan calon-calon yang memang punya niat untuk memperbaiki bangsa ini tidak setengah-setengah. Jadi sekali melangkah, maka yang akan bisa kita nikmati adalah imbasnya ke masyarakat, imbasnya ke rakyat. Jadi saya harap untuk calon dan wakil presiden utamakan kepentingan bersama, utamakan kepentingan masyarakat. Saya doakan siapa yang punya niat seperti itu, punya tujuan seperti itu, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa satu langkah, kalau perlu 1000 langkah lebih maju daripada tahun-tahun kemarin ini. Bangsa Indonesia menjadi negara baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Menjadi Indonesia yang makmur, sejahtera, damai, aman, terus masyarakatnya yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain karena sudah banyak sedikit berkembang untuk mengembangkan bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita lahir sahabat di tanah Indonesia ini, kita minum di tanah Indonesia ini, kita makan dan menikmati hidup di tanah Indonesia ini. Kelak kita akan pulang dan dikubur di tanah bangsa Indonesia. Mari bangsa Indonesia kita cintai, kita bela sampai kelak kita mati. Kita hanya numpang hari ini hidup, yang berjuang taruhan nyawa kelak kemarin adalah nenek-nenek moyang kita. Mari kita perjuangkan supaya bangsa Indonesia menjadi negara yang adidaya, adil, makmur, sentosa untuk lebih maju dan lebih jauh ke depannya. Amin sahabat, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.